ada ketika kita 3 periode garis miring gerakan Jokowi Prabowo di tahun 2021 itu. Panjang Jadi sebetulnya banget jawabannya Mas Kodari. Pertanyaan aku cuma dibayar atau tidak jadi pendiri relawan Prabowo. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Kali ini Si Paling Kontroversi mendatangkan sosok yang tentu saja Si Paling. Kami menjulukinya sebagai Si Paling 02. Tidak lain dan tidak bukan yang paling dinanti-nanti netizen, Mr. Q, M. Kodari. Halo Sylvia. Halo Mas Kodari. Gua nggak ngira bisa ketemu lu di podcast. Iya kan? Iya. Ini Karena kita biasanya podcast yang baru loh. Host TV itu biasanya agak susah kalau jadi pembawa acara di podcast. Kenapa? Kalau Bisa-bisa TV aja biasanya lah. formal gitu kan, resmi gitu kan, apalagi Metro TV. Wah, Sekarang kita santai dong. Bener, Makanya kita mau gali lebih jauh salah nih. kostum gua, harusnya gua pakai kaos di sini. Kostum Mas Kodari aja nih kalau aku lihat-lihat udah 02 banget ya. Masa sih? Jadi itu Masa kan sih? Masa jarinya aja gini nih. Masa sih? Gak salah ya kalau Masa kita sih? juluki Si Paling 02. Mas Kodari, why? Ya. Kenapa? 02 banget. Apa sih indikatornya gua 02 banget tuh, apa sih indikatornya? Waduh, kalau kita sebutin Iya, nanti iya. podcast kita 2 jam. Iya. Pokoknya contoh yang Iya. kita paling tahu banget nih, fresh. Iya. Pendiri relawan Prabowo. Iya, Gimana nggak 02 banget Iya, tuh, iya, ya kan? iya. Bajunya biru banget tuh. Iya. Jadi why? Kenapa 02 banget Mas Kodari sejak kapan? Kita kan Iya. kenal Mas Kodari sebagai Direktur Eksekutif Iya. Indobarometer. Iya. Kok tiba-tiba sekarang pendiri relawan Prabowo? Iya. Pertama, memang saya orang yang merasa bahwa Indonesia itu harus jadi negara maju. Dan yang meletakkan dasar-dasar Indonesia negara maju itu adalah Pak Jokowi. Dan saya melihat di antara paslon yang ada, yang paling komit ke sana dan berani untuk melaksanakan agenda Indonesia Maju 2045 itu adalah Pak Prabowo. Kemudian pada tahun 2024 ini saya melihat ada peluang sekali putaran ya, walaupun calonnya ada 3. Dan karena itu saya mendirikan gerakan yang namanya Gerakan Sekali Putaran. Jadi itu mungkin sebabnya kenapa kemudian menjadi kelihatan paling 02 kan gitu. Dan alhamdulillah Gerakan Sekali Putaran itu rupanya disambut oleh banyak kalangan, baik relawan yang lain maupun dari partai politik pengusung 02. Nah mungkin juga yang lain adalah bahwa karena saya menjadi aktivis 02, akhirnya menjadi bagian dari katakanlah pertempuran ya, wacana yang terjadi di berbagai media, baik di media konvensional seperti televisi maupun di media sosial seperti YouTube atau podcast. Gitu. Tapi sejak kapan sih Mas Kodari mendukung Pak Prabowo? Apakah jauh sebelum Pak Prabowo menjadi capres? Atau misalnya sejak Pak Jokowi itu merangkul Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet? Sebetulnya kira-kira mungkin tahun 2022 akhir ya barangkali ya. Saya udah merasa bahwa Pak Prabowo ini adalah tokoh yang harus dipertimbangkan untuk 2024. Alasannya pertama, beliau itu sudah berkontribusi terhadap program pemulihan COVID Indonesia 2020 sampai dengan ya katakanlah 2022-2023 gitu. Jadi beliau sebagai oposisi gabung ke pemerintahan dengan Pak Jokowi, lalu saya membayangkan waktu itu kalau Pak Prabowo itu berada di luar pemerintahan atau misalnya dia tidak konsisten dengan posisinya, lalu dia menolak PSBB misalnya, dia menolak vaksin secara terbuka, maka kemudian pemulihan ekonomi Indonesia akan menjadi lebih sulit. Yang kedua, saya lihat Pak Jokowi ya nyaman dengan Pak Prabowo dari bahasa tubuhnya, dari pemikiran-pemikirannya itu cocok. Kemudian yang ketiga, terus terang saya melihat bahwa sebetulnya calon presiden yang paling pasti tahun 2024 itu menurut saya adalah Pak Prabowo. Karena dia punya 2 syarat utama untuk maju calon presiden. Pertama adalah elektabilitas. Surveinya kan selalu 3 besar. Yang kedua, dia punya partai politik.
Orang punya elektabilitas tapi nggak punya partai politik, kesulitan maju. Orang punya partai politik nggak punya elektabilitas, kesulitan untuk mencari dukungan. Nah, dan saya adalah orang yang katakanlah menyampaikan itu kepada beberapa tokoh. Dan ya artinya saya melihat Pak Prabowo sebagai calon figur yang potensial maju di 2024 itu sudah cukup lama. Tetapi bahwasanya kemudian menjadi lebih eksplisit itu ketika akhirnya Pak Prabowo betul-betul maju, dan ya saya lihat dari semua paslon yang ada ya yang akan melanjutkan agenda Indonesia Maju 2045 adalah Pak Prabowo. Gitu. Iya, Mas Kodari ini sampai jadi pejuang, menjadi pendiri relawan Prabowo. Dibayar gak sih Mas? Ya kita ini kan begini, sebetulnya gampang untuk menjawab itu karena teman-teman yang mendukung Prabowo dan Gibran ini sesungguhnya adalah teman-teman yang dulu sudah tergabung pada organisasi gerakan sekali gerakan 3 periode gitu. Jadi kita waktu itu mendukung Pak Jokowi untuk 3 periode dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah Pak Jokowi sudah, terutama dari teman-teman ya, salah satu agendanya adalah bahwa Pak Jokowi itu orang yang meletakkan gagasan Indonesia Maju dan ya layak untuk diberikan kesempatan lagi. Nah, teman-teman gerakan sekali putaran itu sesungguhnya adalah teman-teman yang dulu ada di gerakan 3 periode itu atau gerakan Jokpro. Kalau mau dilanjutkan lagi sebetulnya memang barangkali katakanlah semacam kedekatan dengan Pak Prabowo minimal secara ide itu ada ketika kita 3 periode garis miring gerakan Jokowi Prabowo di tahun 2021 itu. Panjang. Jadi sebetulnya banget jawabannya Mas Kodari. Pertanyaan aku cuma dibayar atau tidak jadi pendiri relawan Prabowo? Enggak. Yakin? Enggak. Enggak dibayar? Ya, enggak. Terus dapat apa jadi pendiri relawan Prabowo? Ya menurut saya sih biasa aja bahwa orang itu punya ide, punya gagasan lalu kemudian memperjuangkan ide dan gagasannya menurut saya biasa kok. Ya kalau kita bicara ide dan gagasan kan jangankan cuman semangat atau gagasan dan ide. Ya orang juga bisa mengorbankan nyawa begitu. Itu biasa sekali. Ya. Tapi kan sekarang kita sudah dengar ya kalau relawan-relawan itu yang merasa berkeringat, berkontribusi itu mulai minta sesuatu lah, minta jabatan lah. Mas Kodari minta gak? Sampai hari ini sih rasanya enggak pernah minta. Ditawari gak? Belum pernah ditawari juga. Ngarep gak? Enggak. Saya dari dulu orang yang merasa berada pada posisi lebih nyaman, berada pada posisi di luar pemerintahan. Saya melihat bahwa saya tidak punya panggilan yang kuat sebagai politisi. Barangkali kalau saya mau jadi pejabat publik, katakanlah sebagai anggota DPR atau sebagai kepala daerah, mungkin sudah dari bertahun-tahun yang lampau. Karena kan saya memiliki kedekatan dengan banyak ketua partai, banyak kenalan di partai politik. Saya tahu tren naik turunnya partai politik. Jadi sudah nyaman dengan posisi sekarang saja? Sebetulnya pada posisi sekarang saya sudah akan tetap jadi pengamat politik? Ya walaupun memang pada tahun 2024 ini pikiran-pikiran untuk kemudian berpartisipasi secara lebih aktif itu sudah saya sampaikan kepada keluarga harus dibuka lah. Karena apa? Karena tahun 2024 ini kita bicara tentang sesuatu yang buat saya lebih nyata ya, bahwa agenda Indonesia Maju 2045 itu 20 tahun ke depan memang harus dikawal. Jadi saya walaupun selama ini dengan keluarga pada posisi lebih enak atau lebih nyaman berada di luar pemerintahan, tapi di 2024 ini saya kayak partai aja nih di luar pemerintahan. Iya. Tapi kan 2024 di luar pemerintahan maksudnya tidak menjadi pejabat publik. Tetapi tahun 2024 ini kalau saya melihat situasi dan kondisi, saya katakan kepada keluarga kalau misalnya nanti ada panggilan ke sana, mungkin harus berpikir ulang. Nyalek enggak. Kalau nyalek kan udah nggak mungkin. Pilkada. Enggak. Panggilan kemana berarti? Masuk ke dalam atau membantu pemerintahan yang ada pada hari ini. Sudah membuka kemungkinan itu. Jadi nggak ngarep tapi membuka kemungkinan itu. Iya, pada tahun 2024 ya. Kalau sebelum-sebelumnya memang nggak jelas. Berarti di 2024 ini harus memikirkan kemungkinan itu. Kalau membuka kemungkinan berarti ada harapan, mengharap dong.
Tidak Mas ngarep. Kodari. Jadi beda, kalau ngarep itu kan ngejer ya. Kalau ini, kalau misalnya Ditawari, ditawari mungkin iya, tapi kalaupun misalnya enggak, ya nggak masalah. Jadi sebetulnya tinggal nunggu takdir kali ini. Nunggu takdir. Iya, nunggu takdir aja. Kita lihat takdir Mr. Q ya, Iya, si iya. paling 02 nanti akan Iya. seperti apa.